Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas yang sedikit agak-agak menyentil nih ya. Kadang-kadang ada sebuah pernyataan yang sering kali disalah tafsirkan. Nah, di sini juga kita akan masuk ke ranah universal menurut si Karl Marx. Jadi, berbagai tanggapan mengenai agama apapun itu tidak termasuk ya. Oke, ini kita akan mulai saja langsung. Agama adalah candu, atau aslinya ditulis dalam bahasa Jerman ya. The religion is das opium des Volks. Nah, terjemahan langsung, agama titik-titik itu adalah opium bagi masyarakat. Jadi ini merupakan sebuah potongan kalimat kutipan terkenal sekaligus sepotong-sepotong dari tulisan Karl Marx yang sering disalahartikan. Kutipan ini sering digunakan untuk menyerang Marx, seolah inti ajarannya adalah memusuhi agama atau sebaliknya oleh yang anti agama untuk memojokkan mereka yang memeluk agama. Kutipan ini berasal dari karya Marx yang berjudul A Contribution to Critique of Hegel's Philosophy of Right, yang mulai ditulis pada tahun 1843, namun tidak diterbitkan hingga waktu kematiannya. Pengenalan karya ini dimulai terpisah-pisah sejak 1844 dalam jurnal Marx yang dalam bahasa Jerman ya. Mungkin kalian bisa melihat tulisannya ini, Das Jahrbuch. Ya, mungkin seperti itu ya. Berkolaborasi dengan Arnold Hugh. Nah, di sini juga ada penampakan jurnal dari kontribusinya si Karl Marx seperti ini. Oke, jika kalian sudah melihat. Nah, sekarang kita akan beralih ke salah pemaknaan. Lebih jauh, kutipan ini kadang displesetkan menjadi Tuhan adalah candu. Padahal yang dimaksud Karl Marx bukanlah Tuhan sendiri tetapi agama. Kutipan ini sendiri terpotong yang sebenarnya membuat melenceng jauh dari tulisan lengkapnya. Jadi tulisan lengkapnya seperti ini. Religion is the sign of the oppressed creator, the heart of heartless world, and the soul of soul's condition. It is the opium of the people. Atau diterjemahkan, agama adalah desahan nafas, keluhan dari makhluk yang tertekan, hati dari dunia yang tak punya hati, dan jiwa dari kondisi yang tak berjiwa. Ia adalah opium bagi masyarakat. Atau dalam bahasa Jerman artinya seperti ini. Jelas bahwa Karl Marx justru menganggap agama adalah opium yang maksudnya sarana meringankan beban bagi manusia, alih-alih menuduhnya sebagai candu yang menyebabkan ketergantungan. Konteks opium adalah sebagai obat peringan beban pikiran. Namun kutipan lengkap ini dirasa kurang kontroversial dibanding jika menyajikan sepotong-sepotong. Versi lebih lengkapnya seperti ini ya. Jika menyajikan seluruh konteksnya, kalimat Karl Marx harusnya ditulis sebagai berikut. Atau kalau kita terjemahkan langsung ya, fondasi dari kritis religius adalah manusia menciptakan agama, agama tidak menciptakan manusia. Agama tentu saja adalah kesadaran diri sendiri dan kepercayaan diri dari seorang manusia yang bisa belum menenangkan dirinya sendiri atau sudah kalah terlebih dahulu. Tapi manusia bukanlah makhluk yang abstrak yang dijongkokkan di luar dunia. Manusia adalah dunia dari manusia. Negara dan masyarakat ini menciptakan agama yang merupakan kebalikan dari kesadaran akan dunia, karena mereka adalah dunia yang terbalik. Agama adalah teori umum atas dunia ini, sebuah compendium encyclopedis. Logikanya adalah bentuk populer, aspek spiritual, the honor, antusiasmenya, sanksi moralnya, kesempurnaannya yang datar, dan basis universitas dari penghiburan dan pengadilan. Perjuangan melawan agama dengan demikian adalah secara tidak langsung adalah perjuangan melawan dunia yang aroma spiritualnya adalah agama. Penderita religius adalah pada saat yang sama ekspresi dari penderita yang nyata dan protes melawan penderitaan yang nyata. Agama adalah desahan nafas, keluh kesah dari makhluk yang tertekan, hati dunia yang tak punya hati, jiwa dari kondisi yang tak berjiwa.
agama adalah opium bagi masyarakat. Penghapusan dari agama sebagai ilusi kebahagiaan dari orang-orang adalah tuntunan atas kebahagiaan yang nyata. Untuk meminta mereka menyerahkan ilusi atas kondisi mereka sama saja meminta mereka menyerahkan atas kondisi yang butuh ilusi. Nah, kritisme ini adalah atas agama. Dengan demikian, dalam bentuk embrio, sebuah kritisme atas lembah air mata yang agama merupakan lingkaran cahayanya. Nah, sekarang kita beralih ke makna pernyataan. Dari tulisannya, Marx sebenarnya ingin membuat argumen struktural fungsionalisme dari agama dan secara partikular tentang agama yang terorganisir. Marx percaya bahwa agama memiliki suatu tertentu dalam masyarakat yang mirip dengan fungsi opium terhadap orang sakit atau cedera. Ia mengurangi rasa sakit dan memberikan ilusi yang menyenangkan kepada si yang sakit. Di sisi lain, agama seperti opium juga mengurangi energi dan keinginan mereka untuk melawan realitas yang opresif, tak punya hati dan tak punya jiwa, yang telah dipaksakan oleh kapitalisme kepada mereka. Kita lanjut ke sejarah. Marx menuliskan ini pada tahun 1843 sebagai introduksi untuk sebuah buku yang mengkritisi filosof George Wilhelm Friedrich Hegel yang menulis Element of the Philosophy of Right pada tahun 1820. Introduksinya ini atau pendahuluannya ini diterbitkan pada 1844 di sebuah jurnal kecil. Buku tersebut sendiri diterbitkan setelah ia meninggal. Karena jurnal Deutsche Französische Jahrbuch hanya dicetak 1000 salinan, tidak banyak pengaruh tulisan ini pada abad 19. Ungkapan Marx ini baru populer setelah tahun 1930-an setelah Marxisme banyak dianut. Sekarang kita ke interpretasi si Lenin. Sebenarnya interpretasi oleh Lenin atas tulisan Marx lah yang kemudian membuat pernyataan lebih tajam terhadap agama. Lenin sangat kritis terhadap agama yang ditulisnya dalam buku Religion. Ateis itu alami dan bagian tak terpisahkan dari Marxisme, dari sebuah teori dan praktik dari sosialisme ilmiah. Agama adalah opium bagi masyarakat. Ini tulisan Marx. Ini adalah batu loncatan dari keseluruhan ideologi Marxisme mengenai agama. Seluruh agama dan gereja-gereja modern, semua jenis organisasi agama selalu dianggap organ dari reaksi bourgeois oleh Marxisme. Ia digunakan untuk melindungi eksploitasi dan kelumpuhan kelas pekerja. Hanya saja meskipun Lenin kritis terhadap agama, ia membuat kesimpulan untuk tidak memasukkannya dalam program kita. Atas sasaran ideologinya dengan mengatakan, namun dalam kondisi apapun, kita tidak boleh jatuh dalam kesalahan membuat pernyataan agama dalam bentuk abstrak, bentuk yang idealistik, dan dalam pernyataan intelek yang tidak berhubungan dengan perjuangan kelas. Sebagaimana ia sering dilakukan para radikal demokrat dari bourgeois. Hal bodoh untuk berpikir bahwa dalam sebuah masyarakat yang berbasis kepada tekanan dan pengkasaran massa pekerja atau prejudis religius bisa dilawan dengan metode propaganda. Tidak ada bedanya dengan kesempitan pikir para bourgeois untuk melumpuhkan inti dari agama yang menitikberatkan bahwa manusia adalah produk dan refleksi dari perbudakan ekonomi di dalam masyarakat. Tak ada pamflet dan khotbah yang cukup untuk bisa menyadarkan para proletar. Jika tidak tercerahkan oleh perjuangan mereka sendiri melawan kekuatan gelap kapitalisme, kesatuan dalam perjuangan revolusioner sebenarnya dari kelas tertindas untuk menciptakan surga di dunia lebih penting untuk kita daripada kesatuan opini para proletar di surga. Sehingga terlihat ya bahwa si Lenin berusaha menyarankan untuk mengelak untuk terjebak dalam debat kusir mengenai agama dan berfokus pada perjuangan kelas. Nah, pandangan Marx atas agama ini adalah bagian terakhir ya. Marx sendiri menulis tentang agama dan tidak bersikap anti terhadapnya. Ia tidak memiliki komitmen pandangan ataupun saat awal ia menulis tentang agama. Namun ketertarikannya untuk memasukkan gagasan tentang agama diawali dengan ketertarikannya pada kritik agama yang disampaikan oleh Bruno Bauer dan terutama oleh Louis Andreas von Feuerbach.
atau lebih dikenal dengan Ludwig Feuerbach atau secara radikal. Inilah yang membuat Marx menemukan adanya hubungan kotor antara gereja dan dengan pemegang kekuasaan yang terjadi di ranah agama dan politik Eropa pada abad ke-19. Marx sadar dan geram dengan kenyataan bahwa kaum elit penguasa itu menggunakan agama untuk memobilisasi rakyat untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Argumen Marx bersama Friedrich Engels adalah bahwa agama harus dijelaskan dalam konteks kondisi sosial dan ekonomi. Tidak selamanya harus teologis dan terkotak pada dikotomi pahala, dosa, dan surga neraka. Penulis tentang agama dilakukan sebagai bagian dari budaya masyarakat Eropa pada zaman itu yang terbuka terhadap pemikiran baru dan kritis. Oke, perbandingan dengan modern. Agama di banyak negara barat menjadi kurang diterima dan dianut sejak Marx menulis baris kalimat yang kini populer. Beberapa penulis kadang membuat perkiraan apalagi yang menjadi candu masyarakat lainnya, misalnya olahraga, selebritas, distraksi televisi, internet, dan hiburan lainnya. Oke, jadi kita tahu ya bahwa dalam kutipan dari Karl Marx ini, yang kutipan sepotong-sepotong itu bisa menjadi salah arti yang sangat panjang dari tahun 1930 sampai dengan sekarang. Jadi kalau kita mengutip sesuatu, sebisa mungkin jangan hanya sepotong, ataupun kita memiliki interpretasi yang berbeda dengan penulisan aslinya. Nah, itu adalah pentingnya kita melihat sesuatu pure dari yang ditulis seperti itu. Mungkin sebegitu aja penjelasan untuk agama adalah candu yang merupakan kesalahan dari kutipan. Oke. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menuliskan di kolom komentar dan berdiskusi di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.